Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Visualisasi Data RB, kelompok 3, dengan judul Pengaruh Penggunaan Sosial Media Terhadap Mental Health, akan mempresentasikan tugas akhir kami. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Pertama ada Sarlini, kedua ada Alia Dian Rizda, ketiga ada Aska Vetasyanto, keempat ada Dandi Arkandia Putra, kelima ada Syafira Alifinda Komala, dan dosen pengampu kami yaitu Pak Randika Bagaskara. Adapun sumber data pada tugas besar kami yaitu menggunakan dataset dari Kaggle dengan link tertera dengan judul Social Media and Mental Health. Dataset ini mencakup informasi terkait pengaruh penggunaan sosial media terhadap kesehatan mental yang didapat dari responden yang berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Sumber data diperoleh dari survei yang dilakukan di University of Liberal Arts Bangladesh atau ULAB sebagai bagian dari proyek statistik course STA 2101 pada bulan Juli 2023. Partisipan survei terdiri dari 474 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya penjelasan dataset. Di sini ada ruang lingkup data. Pembagiannya ada usia responden, meliputi rentang usia untuk memahami apakah ada perbedaan dampak antara kelompok usia tertentu. Kemudian ada gender, yaitu meneliti perbedaan dampak penggunaan sosial media terhadap kesehatan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada penggunaan media sosial, analisis frekuensi, dan jenis penggunaan sosial media seperti waktu online dan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada resah tanpa media sosial. Identifikasi sejauh mana individu merasakan kegelisahan ketika tidak menggunakan sosial media. Selanjutnya ada membandingkan kesuksesan, penilaian korelasi antara penggunaan sosial media dengan persepsi kesuksesan hidup individu. Selanjutnya kurang percaya diri, evaluasi tingkat kepercayaan diri responden dan dampak penggunaan sosial media. Selanjutnya kurang istirahat dan tidur, penelitian pola tidur dan tingkat istirahat responden yang dipengaruhi oleh penggunaan sosial media. Dan terakhir, perubahan gaya hidup, observasi apakah penggunaan sosial media dapat memicu perubahan dalam gaya hidup. Next. Berikut inilah penjelasan dari dataset CCV. Baik, selanjutnya ada penjelasan adjektif eksplorasi, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah pertama menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental, yakni dengan menyelidiki korelasi antara waktu di media sosial dan dampak terhadap kesehatan mental. Kedua, mengeksplorasi dampak perbandingan sosial dengan melihat hubungan perbandingan dengan orang sukses dan dampaknya terhadap keadaan mental. Ketiga, membuat visualisasi data penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental, yakni dengan menggunakan grafik dan diagram untuk menyajikan data kompleks dengan cara yang dapat dimengerti. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu platform media sosial apa yang bisa digunakan responden. Kedua, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan di media sosial pada setiap harinya. Ketiga, apakah responden merasa resah tanpa menggunakan media sosial? Keempat, seberapa sering responden membandingkan diri dengan orang sukses lainnya melalui media sosial? Yang kelima, seberapa sering responden merasa depresi atau down? Yang keenam, seberapa sering minat responden terhadap aktivitas sehari-hari berfluktuasi? Yang ketujuh, seberapa sering responden mengalami masalah tidur? Next. Selanjutnya ada insight yang didapat. Ada 4 insight. Yang pertama yaitu penggunaan sosial media versus kesehatan mental, yang dimana visualisasi dapat menggunakan sosial media terhadap tingkat kegelisahan atau keresahan. Selanjutnya, korelasi antara waktu yang dihabiskan online dan tingkat depresi responden. Kedua, dampak perbandingan sosial, yakni grafik perbandingan diri dengan orang sukses dan tingkat depresi. Selanjutnya, frekuensi perbandingan sosial pada berbagai platform.
Yang ketiga ada visualisasi data lainnya, yakni dengan hubungan antara kurang istirahat dan masalah tidur dengan pola penggunaan sosial media. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan sosial media terhadap fluktuasi minat terhadap aktivitas. Yang keempat ada rekomendasi dan kesimpulan. Yang pertama, strategi pengolahan dampak negatif sosial media terhadap kesehatan mental. Yang keempat, tindakan preventif dan intervensi. Berikut adalah poster yang telah kami buat bersama, yaitu poster tentang pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental. Di dalamnya terdapat definisi dari kesehatan mental itu sendiri, yaitu kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kejiwaan, psikis, dan emosi seseorang. Di bawahnya terdapat sebuah bar chart yang menunjukkan jumlah pengguna sosial media yang sering digunakan berdasarkan penggunanya. Itu di mana ada YouTube yang paling banyak digunakan dan ada juga TikTok yang paling sedikit digunakan. Untuk skalanya ini sepertinya ini di Bangladesh ya, jadi makanya TikTok dikit. Lalu ada pengaruh media sosial di sampingnya, yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hidup, meningkatkan kecemasan, dan memicu perbandingan yang merugikan bagi kesehatan mental seseorang. Lalu di bawahnya juga ada efek media sosial terhadap kualitas tidur, di mana paparan cahaya biru dari ponsel atau komputer dapat mengganggu produksi hormon tidur, menyebabkan kesulitan tidur atau mengganggu kualitas tidur seseorang. Di sampingnya juga ada skala depresi berdasarkan durasi penggunaan media sosial, yaitu kurang dari 1 jam itu ada 10% tingkat depresinya, lalu 1 sampai 2 jam itu ada 15%, ada 2 sampai 3 jam yaitu 17%, 3 sampai 4 jam 18%, 4 sampai 5 jam 19%, dan penggunaan lebih dari 5 jam 21%. Berdasarkan dari skala 1 sampai 5 tentang tingkat depresi yang telah dirata-ratakan pada kuesioner yang diberikan. Untuk chart terakhir adalah skala gangguan kualitas tidur berdasarkan durasi penggunaan media sosial. Selanjutnya ada demonstrasi dashboard atau visualisasi interaktif. Di sini kami menggunakan table out sebagai visualisasi interaktif kami. Pada grafik pertama yaitu social media user by gender. Sini sudah dipisahkan antara female dan male. Di bar paling kiri ini yang tertinggi yaitu YouTube user. Sebanyak female ada 222 dan male 184. Sedangkan paling sedikit di pojok kanan ini ada TikTok user yaitu female 57 dan male 33. Dapat kita asumsikan bahwa penggunaan TikTok ini sedikit ketimbang YouTube. Mungkin dikarenakan penggunaan TikTok ini dilarang untuk negara Bangladesh. Pada grafik kedua yaitu average depression by spend hours on social media. Di sumbu X itu seberapa rata-rata kamu menghabiskan waktu di sosial media setiap harinya, dan di Y, aksis atau sumbu Y, itu seberapa sering kamu merasakan depresi atau feeling down atau merasa sedih. Di sini kita sudah urutkan dari kecil sampai ke besar sampai tertinggi. Paling kecil ini merasakan depresi yang biasa saja atau tidak sama sekali itu kurang dari 1 jam. Sedangkan tertinggi ini lebih dari 5 jam. Berarti dapat diasumsikan bahwa penggunaan dari 5 jam ini mungkin dapat mengakibatkan depresi atau feeling down, sedangkan dari kurang dari 1 dan kurang 1 jam ini tidak terlalu. Selanjutnya pada grafik ketiga ini ada average sleep issues by hour spent, yaitu masalah tidur dalam penggunaan sosial media. Di sumbu X ini yaitu berapa rata-rata kamu menggunakan sosial media setiap harinya, dan sumbu Y ini dalam skala 1-5 seberapa sering kamu merasakan gangguan tidur ketika menggunakan sosial media. Di sini bisa dilihat di paling kecil ini less than an hour, kurang dari 1 jam, dan tertingginya ini di paling kanan ada lebih dari 5 jam.
Mungkin dapat kita asumsikan bahwa sosial media ini sangat berimpact kepada gangguan tidur kita, apalagi jika menggunakan sosial media terlalu banyak, terlalu berlebihan, apalagi lebih dari 5 jam. Ini dapat mengakibatkan gangguan tidur, sedangkan menggunakannya itu kurang dari 1 jam ini dapat membuat tidur kita tidak terlalu terganggu. Sekian presentasi dari kami, jika ada kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna untuk kami sendiri dan banyak orang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.